Episode 33, Sidang Perceraian. Setelah kejadian itu, Wulan meninggalkan rumahnya dengan Bayu dan memilih untuk menyewa sebuah tempat tinggal baru untuknya sampai proses perceraiannya dengan Bayu selesai. Wulan membutuhkan waktu untuk menenangkan dirinya karena bagaimanapun mereka telah hidup bersama dalam waktu yang lama. Hari itu Wulan langsung menghubungi pengacara untuk menggugat cerai Bayu yang berselingkuh darinya. Bayu telah berusaha mengejar Wulan dan meminta maaf kepada Wulan, namun Wulan tidak mengabaikan semua itu. Ia tidak ingin mendengar penjelasan Bayu yang semakin terdengar omong kosong di telinga Wulan. Bayu saat itu juga langsung mengunjungi Manda. Bayu menjelaskan semuanya kepada Manda di dalam ruang kerja Manda. Jadi apa yang harus kamu tunggu, Mas? Bukannya setelah itu kita jadi bisa bersama? Ucap Manda yang merasa bahwa Bayu masih tidak bisa melepaskan Wulan. Bayu mengusap kasar rambutnya. Ia memandang frustasi pada Manda. Aku tidak bisa melepaskan Wulan. Wulan segalanya untukku. Aku tidak sanggup jika Wulan pergi dariku, Manda. Aku harus bagaimana sekarang? Wulan telah memanggil pengacara untuk menggugat cerai. Bayu merasa frustasi memikirkan Wulan menceraikannya. Ia menyesalkan semuanya sekarang. Seharusnya ia tidak lagi menghubungi ataupun berhubungan dengan Manda. Bayu tidak mengerti dari mana semua kesalahan ini bermula. Ia hanya ingin hidup bahagia bersama dengan Wulan pada awalnya, memiliki anak bersama dan hidup dalam keluarga harmonis. Namun semua hal itu sudah tidak mungkin terwujud lagi. Wulan meninggalkannya, dan itu semua karena kesalahannya. Bayu menangis memikirkan hidupnya tanpa Wulan mulai saat ini. Tanpa Wulan yang menyambutnya dengan senyuman, tanpa Wulan yang menunggunya pulang di rumah mereka. Makan malam bersama sambil bercanda gurau bersama Wulan. Semuanya lenyap hanya karena satu kesalahan besarnya ini. Manda menatap Bayu yang terlihat sangat tersakiti karena ditinggalkan Wulan. Manda tahu sejak awal Bayu hanya menganggapnya sebagai persinggahan sementaranya untuk mencoba hal baru. Dia tidak bisa dicintai oleh Bayu seperti Bayu mencintai Wulan. Manda yang tidak tahan melihat Bayu seperti itu langsung melangkahkan kakinya pergi meninggalkan Bayu. Sesampainya di rumah, Manda terkejut melihat ayahnya yang berdiri menunggunya di depan rumah. Raut wajah ayahnya terlihat marah. Ayah? Hadi menggeram kesal melihat Manda yang ada di hadapannya saat ini. Tanpa aba-aba, Hadi langsung menampar keras pipi Manda. Dasar tidak tahu malu. Kenapa kamu merusak hubungan rumah tangga orang lain? Ucap Hadi dengan nada kerasnya. Manda terkejut mendapat tamparan dari Hadi. Ia memandang takut ke arah Hadi dengan air matanya yang sudah menetes. Bagaimana ayah bisa tahu? Ayah tahu semuanya. Kamu kira ayah tidak memperhatikan kondisi perusahaan yang mulai bermunculan rumor-rumor aneh tentangmu dan Bayu? Ayah menyelidiki semuanya. Kamu
Hadi memijit kepalanya, pusing melihat semua kelakuan yang dilakukan Manda terhadap rumah tangga orang lain. Ayah tidak mendidikmu menjadi orang seperti ini. Kenapa kamu menjadi seperti ini? Apakah kamu sudah tidak ada harga dirinya sampai merusak hubungan orang lain? Hadi memandang kecewa pada Manda yang menangis sambil menundukkan kepalanya kepada Hadi. Ayah akan memindahkan kamu ke cabang perusahaan di Amerika. Kamu akan mengurus perusahaan di sana semuanya sendirian. Manda hanya pasrah mendengar keputusan Hadi. Dia tahu bahwa dia memang salah karena telah bersikap egois dengan mempertahankan hubungannya dengan Bayu hingga tidak memikirkan perasaan Wulan. Manda mulai menyesali perbuatannya. Yang bisa ia lakukan sekarang hanya menangis penuh penyesalan. Tidak jauh berbeda dengan Bayu yang telah kembali ke rumah. Ketika membuka pintu rumah, yang dirasakannya hanya kehampaan. Tidak ada lagi Wulan yang datang menghampirinya dengan senyuman senang karena menunggu suaminya pulang. Beberapa hari berlalu. Bayu melangkahkan kakinya menuju foto pernikahannya dengan Wulan yang terpajang besar di ruang tamu. Wulan, kumohon kembali. Aku menyesal Wulan. Bagaimana aku hidup sekarang jika kamu meninggalkanku? Wulan, apakah kamu setegak itu melihat aku seperti ini? Aku sudah tidak pergi bekerja lagi, Wulan. Aku tidak menghubungi Manda lagi. Kami sudah tidak memiliki hubungan sama sekali. Jadi, ayo kembali, Wulan. Bayu menatap lirih foto Wulan yang terlihat senang saat hari pernikahan mereka. Ia kembali menangis mengingat semua hal itu. Bayu benar-benar tidak sanggup berbuat apa-apa sejak kepergian Wulan. Baju tidur yang sejak hari itu dia pulang tidak pernah digantinya. Rambut yang tidak dirapikannya, wajah tirusnya, bahkan terlihat kantong mata hitam yang melingkar di bawah matanya. Dia sangat menyesali semuanya sejak kepergian Wulan. Pengacara yang disewa Wulan datang membawa surat cerai mereka saat itu. Awalnya Bayu menolak untuk menandatangani surat itu. Namun setelah mengingat semua kesalahannya, ia merasa memang harus melepaskan Wulan hidup berbahagia bersama pria lain yang lebih pantas daripada dirinya. Membayangkan hal itu membuat Bayu kembali menangis. Ia tidak rela Wulan bersama pria lain selain dirinya. Tidak akan pernah. Seminggu berikutnya, Wulan dan Bayu kembali dipertemukan di pengadilan. Bayu menatap rindu ke arah Wulan. Namun, Wulan sama sekali tidak menatap ke arahnya. Dada Bayu berdenyut nyeri. Lihat Wulan bahkan tidak ingin menatap ke arahnya. Wulan bahkan mengalihkan pandangannya ketika tidak sengaja melihat ke arah Bayu. Bayu tersenyum pahit. Kamu memang pantas mendapatkannya, ucap Bayu kepada dirinya sendiri. Wulan sedikit terkejut lihat Bayu yang terlihat berbeda seperti itu. Bayu yang biasanya terlihat rapi dengan pakaiannya sekarang terlihat berantakan. Dasinya dipakai dengan tidak rapi, jasnya yang kusut, rambutnya yang tidak tertata rapi. Namun yang lebih membuat Wulan terkejut adalah Bayu yang terlihat kehilangan berat badannya. Pipinya yang tirus itu, bahkan mata panda yang menghitam. Wulan mulai bertanya-tanya, apakah Bayu
tidak tidur beberapa hari ini. Wulan menggelengkan kepalanya. Ia tidak harus mengetahui tentang Bayu lagi setelah ini. Mereka akan menjadi orang asing setelah perceraian ini selesai. Ia tidak perlu lagi merasa sakit hati akibat perselingkuhan Bayu. Wulan tidak perlu merasa khawatir dan curiga lagi terhadap apapun yang dilakukan Bayu nantinya. Mereka akan menjadi orang asing yang tidak mengenal satu sama lain. Wulan memegang wajahnya yang basah. Air matanya ternyata menetes tanpa disadari olehnya. Walaupun dia sudah memantapkan hatinya, tetap saja melihat Bayu yang terlihat menderita seperti itu membuat hati kecilnya terasa sakit. Namun, ia tidak ingin lagi lemah seperti sebelumnya. Kesempatan yang diberikannya sudah cukup jika Bayu bahkan tidak bisa memegangnya dengan erat. Sudah cukup semua drama ini. Ia akan memulai hidup baru tanpa Bayu.